Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibra Fajrul Rahman. Saya dari Prodi Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan atau menerangkan tentang ekstremisme dalam media sosial. Jadi kenapa ini adalah sebuah terorisme dan kejahatan internasional dengan tema membangun perdamaian dan ketahanan di era digital. Jadi, apakah kalian tahu? Jadi, studi itu mengatakan bahwasanya kelompok terorisme ini secara masif menargetkan di kalangan usia-usia muda gitu. Jadi pada umur 15 tahun sampai 30 tahun gitu. Jadi kenapa sih generasi kita tuh yang seharusnya menjadi generasi perubahan yang positif justru jadi sasaran utama bagi propaganda teroris tersebut gitu. Jadi mari kita kulik alasannya. Jadi mengapa sih di usia kita itu sering mudah terpapar dengan ancaman terorisme gitu? Jadi menurut saya itu ada dua alasan kenapa kita rentan untuk terjebak dalam kasus terorisme gitu. Jadi yang pertama itu adalah kita di usia remaja ini itu butuh masih labil atau masih mencari-cari sebagai anak muda kita sedang mencari jati diri. Nah, ketika kita merasa tersaing atau melihat ketidakadilan, kelompok teror itu dan menawarkan solusi yang instan, tujuan hidup yang heroik gitu. Jadi ini adalah perumpamaan yang ditawarkan tapi penawarannya itu palsu gitu. Sehingga kita mudah terombang-ambing emosi kita. Jadi kita bisa mengikuti arus mereka gitu. Alasan yang kedua adalah itu biasanya kita sering terjebak dalam digital negatif. Apa sih? Kenapa sih gitu? Karena kita algoritma dalam media sosial itu seringkali melihat konten yang kita sukai gitu. Misalkan contoh itu kita lagi ada struggle dalam masalah hidup dan tiba-tiba keluarlah dari media sosial itu yang apa ya, yang relevan gitu dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi sehingga kita itu tertarik dengan video tersebut, sehingga algoritma di media sosial itu terus terulang gitu. Seperti itu, kurang lebih itu namanya echo chamber atau bisa disebut juga itu sebagai ruang gema. Jadi kita menjadi terisolasi sama pandangan yang berbeda gitu. Ini juga bisa membuat konten radikal mudah masuk tanpa filter gitu. Jadi kita tidak menyerap bagaimana untuk memahami gitu. Jadi
Kalau kita lihat dari kacamata hubungan internasional, dalam ilmu hubungan internasional itu, ini bukan sebagai ancaman negara, tapi bisa juga mengancam dalam pribadi kita sendiri gitu. Jadi anak muda itu gampang terpapar oleh media sosial lainnya, itu salah satunya yang tadi yang saya jelaskan. Karena apa? Karena anak muda itu tidak bisa memfilter apa yang dia lihat gitu. Jadi dia itu menonton sebuah video ataupun berita dalam digital atau media sosial itu dengan mentah-mentah tanpa kita telusuri apa dengan apa yang kejadian sebenarnya gitu. Nah, jadi lalu apa sih yang kita bisa lakukan gitu untuk mencegah hal tersebut? Menurut saya itu jadilah ada gatekeeper namanya. Jadi itu tuh untuk kita tuh harus mempunyai literasi digital yang kritis, dan kita juga harus melihat fakta. Jadi kita harus mencari data dan faktanya. Jangan sampai kita melihat berita dalam media sosial itu tanpa melihat adanya fakta gitu. Itu termasuk yang kurang bagus lah ya dalam media sosial itu. Nah, yang kedua itu jadi kita harus bisa melawan narasi kebencian dengan narasi damai. Jadi kita harus menampilkan toleransi di ruang digital. Kalau dalam pandangan Islam itu bisa disebut dengan rahmatan lil alamin. Nah, itu salah satu contoh yang menjunjung tinggi kedamaian. Nah, jadi pada intinya pada video kali ini kita harus menyadari bahwa kerentanan pada anak muda adalah target utama, tapi di tangan kita ada kekuatan untuk melawan. Mari kita salurkan energi kita untuk membangun perdamaian positif dan bijaksana dalam melihat konten-konten di media sosial lainnya. Jadi, saya berharap gunakan smartphone Anda untuk berdialog, bukan hanya untuk berdebat. Gunakan media sosial untuk menyebarkan empati, bukan kebencian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.